Astaga, kacau sekali. Mami Ann mengangkat sebuah foto pernikahan ayah dan ibunya yang satu di atas permukaan lantai. Kaca figurannya telah pecah menjadi berkeping-keping, namun beruntung fotonya masih baik-baik saja. Tidak bisa ya mereka mengancam hanya dengan menggunakan mulut saja. Kenapa harus pakai kacang segala? Mirai pasti sangat ketakutan tadi. Apa ibu terluka? Tanya Tae Hyung dengan raut khawatir. Setelah ia duduk di sebelah Mirai yang menunduk menahan tangis di sana. Tidak nak, ibu baik-baik saja. Balas Mirai dengan kedua mata yang tampak berkaca-kaca. Ia jadi ingin menangis. Dia akan paling tidak tega ketika sudah melihat Mirai bersedih. Kami akan membersihkan rumahnya, Bu. Ucap Ian mencoba menahan keinginannya untuk menangis. Jangan, ibu sudah cukup merepotkan kalian hari ini. Perjalanan dari kota menuju desa pasti sangat melelahkan. Kan istirahat saja di dalam kamar, biar ibu yang membersihkan rumah ini, telak Mirai. Tidak, Bu, biar kami saja, balas Tae Hyung. Wajah Mirai masih tampak syok, jadi Tae Hyung berinisiatif menuntunnya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Keluar dari kamar Mirai, Tae Hyung berjalan menuju arah dapur dan menemukan sebuah sapu ijuk kemudian berlainnya. Dia bisa saja menyewa beberapa orang untuk membersihkan rumah ini secara tuntas, namun belum tentu Mirai akan menyukainya. Wanita itu tidak rela barang-barang peninggalan suaminya disentuh oleh sembarangan orang. Sun Yen, bagaimana cara menggunakan alat ini? Tanya Tae Hyung dengan raut wajah polos sembari mengangkat sapu ijuk di tangannya. Tidak, ia tidak ingin tertawa sekarang. Dia masih merasa kesal atas perlakuan paman dan bibinya tadi. Terlebih dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membalas perbuatan mereka dan membiarkan Tae Hyung mengambil alih menghapus bersih semua masalahnya. Kasih segera merebut sapu ijuk di tangan Tae Hyung dengan sedikit kasar. Tidak usah melakukan apapun, duduk manis saja di sana Tuan Muda Kim. Sehingga entah paham dengan kelakuan sang suami yang tak tahu fungsi dari sapu ijuk. Bukannya membantu, Yen justru menganggap Tae Hyung hanya akan menyusahkan dan memperlambat pekerjaannya dalam membereskan rumah ini. Kirimkan nomor rekeningmu, aku akan transfer uang sebagai gantinya. Ia tiba-tiba membahas masalah itu. Alis Tae Hyung terangkat heran. Memangnya kau punya uang? Aku tahu itu tidak seberapa, sisanya bisa kau gantikan dengan tidak memberikan uang nafkah padaku sampai semuanya lunas. Balas Yen. Sudah Yen katakan dia tidak percaya pada kebaikan orang secara cuma-cuma. Pasti ada udang di balik batu di sana. Sejujurnya, aku tidak tertarik pada uangmu, ucap Tae Hyung yang kini sudah duduk di sofa sembari menyilangkan sebelah kakinya. Lalu tanya Yen membiarkan seluruh perhatiannya teralih pada Tae Hyung di sana. Malam panas berdua dan bergairah. Bulu kuduk Yen sudah berdiri secara keseluruhan. Aku ingin melakukannya denganmu sampai merasa puas malam ini. Lanjut Tae Hyung. Serius, kalimat yang Tae Hyung lontarkan barusan sensasinya lebih seram dari apapun itu. Bahkan saat ia bertemu dengan hantu sekalipun, dia tidak pernah merasa semerinding ini. Bagaimana? Tanya Tae Hyung tahu dengan benar jika Yen paling anti dengan hal ini. Menghabiskan malam panas bergairah bersama. Kali ini pun dia hanya ingin menguji Aye, tapi jika ia mengiyakan, itu rezeki namanya. Tae Hyung tidak akan menolak, lagi pula apa salahnya. Mereka sudah resmi menjadi sepasang suami dan istri yang sah. Ekspresi wajah Yen yang semula tegang kini menunduk hingga Tae Hyung tidak bisa melihat dengan jelas raut wajah sang istri. Kedua mata Tae Hyung melebar sempurna tak lama setelah mendengar suara isakan lirih. Yen mengangkat kepalanya, wajahnya tampak sedih hingga hampir menangis. Hal langka yang belum pernah Tae Hyung lihat sebelumnya. Jujur saja itu cukup mengejutkan. Apakah kesal karena aku sudah merusak momen kebersaanmu dengan Jo Miyoni tadi? Yen sengaja menyebut Miyoni untuk menyindir Tae Hyung. Gadis itu mengusap sudut matanya, tidak membiarkan air mata itu jatuh mengalir. Tapi sumpah, Tae Hyung tidak lihat ada air mata di sana. Aku minta maaf, ucap Yen. Itu tidak ada hubungannya dengan Jumion, sahut Tae Hyung. Ini bukan soal aku yang tidak mau melayanimu dalam urusan ranjang sebagai cerminan seorang istri yang berbakti terhadap suaminya.
Isi berbakti katanya, di mana letak berbaktinya? Tolong jelaskan. Semua yang keluar dari mulut seorang Sun Yen memang suka tidak jelas. Berbakti apanya? Setiap hari Taehyung kenyang dengan kelakuan Yen yang cukup mampu membuat tekanan darahnya naik. Aku mengerti jika sebagai suami sahku, kamu memiliki hak untuk menjamah tubuhku. Tapi hatiku sungguh sakit dan terluka karena kau menghargai kesucianku, sama seperti harga rumah orang tuaku, kemam Yen. Dibandingkan seorang istri, aku lebih merasa seperti seseorang yang terpaksa menjual kesucianku demi kelangsungan hidupku yang kurang beruntung ini. Apa dari dulu kau memang memandangku sehina dan serendah ini? Sepertinya iya, buktinya kau membeli hidupku seharga biaya ganti rugi kecelakaan waktu itu. Lanjut ke situ. Setelah mengatakan hal tersebut, Yen bergegas masuk ke dalam kamar dan mengunci diri di sana. Melihat hal itu, Taehyung menjadi merasa bersalah. Selayaknya si brengsek yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Sementara Yen masih berdiri di balik pintu. Apa ekspresiku tadi meyakinkan? Gumamnya sendiri dengan raut wajah panik. Aku bisa gila. Si serigala berdomba itu menyebalkan sekali. Kenapa harus kesucianku yang dia injak terus sih? Dasar lagi mesum penjahat. Yen mengajak kasar rambut merahnya yang hingga detik ini belum ia sadari jika anak semata wayangnya ganti warna rambut baru. Ketika Yen keluar dari kamar 4 jam kemudian, ia bisa menemukan Mira yang masih duduk di kamarnya sendiri. Sementara Taehyung juga melakukan hal yang sama di ruang tamu dan posisi yang terlihat tak nyaman. Kekacauan di rumah ini tampak masih sama meskipun beberapa sudah tampak dibereskan oleh Taehyung. Terlihat dari penampilan berantakan lelaki itu, ia pasti sudah bekerja keras sendirian tadi. Seharusnya Taehyung tidak perlu melakukan hal tersebut, andai saja lelaki itu bisa mengontrol mulutnya untuk terus mengancam Yen dengan kata-kata malam panas berdua dan bergairah. Taehyung, bangunlah dan pindah ke kamar. Aku mau membereskan kacauan di rumah ini. Kata Yen sembari menggoncang kawan pundak Taehyung di sana. Lelaki itu perlahan mulai membuka kedua matanya dan menatap Yen dengan heran karena nyawanya belum terkumpul semua. Kenapa aku malah ketiduran di sini? Gumamnya. Kalau katanya aku, lantas aku harus dengan siapa? Palas Yen masa bodoh sembari meraih sapu ujuk di dekat Taehyung. Tidak usah merasa heran. Tuan muda Kim yang satu ini sudah pasti merasa lelah karena harus membereskan kekacauan rumah ini. Sementara di kota ia nyaris tak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Akan aku bantu, ucap Taehyung terus berjongkok di dekat Yen yang tengah memunguti pecahan vas bunga. Gadis itu bisa melihat jemari sang istri yang terdapat bekas koresan dengan darah yang telah mengering. Astaga, kau ini ceroboh sekali, gumam Yen sembari menghela nafas. Apa? Tanya Taehyung tak mengerti. Bukannya menjawab, Yen justru beranjak dari sisi Taehyung dan berjalan menuju lemari untuk menemukan sesuatu di sana. Taehyung, sini duduk dulu, undang Yen begitu ia kembali. Gadis itu menepuk ruang kosong di sebelah kursi yang tengah ia duduki. Ada apa? Tanya lelaki itu sekali lagi. Ia bisa melihat sang istri yang tengah sibuk mengeluarkan beberapa obat-obatan untuk penggunaan luar dari sebuah kotak putih gagah. Jari-jarimu terluka kan? Pasti terkena pecahan kaca. Kenapa kau tidak berhati-hati saat memungutnya? Kenapa coba kau mengerjakannya sendiri? Sudah aku katakan untuk duduk manis saja. Yen yang kemudian meraih jemari Taehyung di sana. Aku pikir kau tidak akan keluar dari kamar hingga malam tiba. Jika ibu bangun dan menemukan keadaan rumah ini masih sangat kacau, ibu pasti akan merasa kecewa. Itu sebabnya aku mencoba untuk mengerjakan apa yang aku bisa, jelas Taehyung. Jari laki itu saja yang menyentuh lukanya dengan cairan antiseptik. Ini hanya luka kecil, memangnya sesakit itu sampai kau harus mengeluh? Tanya Yen masih fokus dengan jari-jari sang suami. Ini sakit, perih, balas Taehyung tak terima. Tahan sedikit, aku harus menyelesaikan ini dengan segera. Karena masih ada tanggungan untuk membereskan rumah ini, ucap Yen tak ingin menanggapi keluhan Taehyung. Nah, sudah selesai, suruh gadis itu setelah membalut luka Taehyung dengan sebuah plester berwarna pink dan bergambar aneka rupa princess Disney.
Tidak ada pasti luka yang lain, ini terlalu kekanakan, protes Taehyung. Sudah jangan cerewet, kami hanya punya yang itu. Pasien yang sedang tak ingin menerima protesan dalam bentuk apapun. Tae mengangguk mengerti dan mulai membantu Yen untuk membersihkan sisa kekacauan setelah gadis itu kembali dari menyimpan kotak obat di dalam lemari. Saat Mira terbangun beberapa saat kemudian, masih terdapat sedikit sisa kekacauan yang mungkin akan selesai dalam waktu setengah jam ke depan. Taehyung sudah menyapu lantai dengan sapu ijuk di sana setelah mendapatkan tutorial dari Yen. Meskipun gerakannya tampak kaku, namun dia berhasil melakukannya dengan baik. Kalian pasti lelah kan? Ibu akan membuatkan kalian minuman dingin dan memasak, ucap Mirai. Tidak perlu terburu-buru, perlahan saja, karena kami akan makan setelah rumahnya sudah bersih. Pas Taehyung masih fokus dengan lantai yang tengah ia bersihkan. Harus tetap fokus, karena Son Ye-en sangat galak saat Taehyung tanpa sengaja meninggalkan sedikit debu di sana. Hingga gadis itu pasti akan mulai mengambil panjang dan segera meminta Taehyung untuk duduk manis saja. Kalau begitu aku akan turut membantu membersihkannya, ucap Mirai. Tidak perlu Bu, sebentar lagi juga selesai, sahut Yen. Benar kata Taehyung, ibu memasaknya pelan-pelan saja. Baiklah kalau begitu, ibu janji akan membuat masakan yang enak untuk kalian, balas Mirai dengan senyum. Mirai tidak menyangka bisa mendapatkan menantu seperti Taehyung, sudah kaya, tampan, sayang istri dan ibu mertua pula. Padahal sebelum ini, Mirai sudah merasa was-was jika Yen yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang baik akan menjadi selayaknya membantu di kediaman Kim alih-alih seorang istri. Tapi ternyata itu hanya kekhawatiran Mirai semata. Buktinya, sang anak semakin terlihat cantik dan menonjol saja dengan rambut merahnya.